Nah, ini adalah keseluruhan komponen untuk membuat alat pengukur detak jantung. Yang pertama ada Arduino Nano V3 ATmega 328P. Ini sebenarnya pin-pinnya terpisah dalam pembelian. Terus kita solder. Nah, yang saya pakai ini boardnya Type C. Kemudian ada breadboard mini 170p, maksudnya semua poin-poin ini ada 170. Kita nanti pasang Arduino-nya ke sini, terus sisa-sisa pinnya bisa kita pakai untuk nyambungkan LCD dan juga sensor. Kita perlu sebuah kabel. Ini kabel berkonektor, kabel jumper. Ada 2 male to male, kemudian sisanya ada 9 male to female. Nah, terus ini ada tombol push button. Kita sambungkan dengan konektor female dari kabel jumper. Kemudian kita lem karena agak longgar. Terus ada sensor detak jantung. Nah, nanti jari itu ditempel di sini. Cuman nggak boleh terlalu nempel biar dia bisa kebaca. Nah, untuk nampilin hasil bacaan sensor kita pakai LCD OLED 128x64 kalau nggak salah. Nah, nanti grafik dari ritme detak jantung dan juga nilai BPM-nya ditampilkan di sini. Nah, keseluruhan komponen yang diperlukan bisa kalian lihat listnya di kolom deskripsi dan juga link pembeliannya. Oke, langsung aja kita rangkai komponennya. Mulai dari Arduino-nya dulu, kita rangkai ke breadboard kayak gini. Kita sisakan 2 pin di sebelah kanan, kemudian di sebelah kirinya dengan jarak 3 pin breadboard. Terus kita mepetkan di sebelah kanan. Nah, hasilnya bakalan seperti ini. Nah, pin-pin breadboard yang sejajar dengan pin Arduino itu nilainya bakalan sama. Misalnya nih, langsung aja ya. Kita mau sambungin pin-pin dari LCD ke Arduino. Kita sambungin dulu. Ini ada kabel jumper. Sambungkan ke LCD konektor female-nya. Nah, kayak gini. Di pin LCD itu ada VCC, GND, SCL, dan juga SDA. Nah, ini kita bakalan sambungin ke Arduino. Nah, ini kita lihat pin-pin LCD-nya itu nyambung ke kabel yang mana. Sesuaikan dengan warnanya. Nah, VCC dari LCD ini kita mau sambungkan ke pin 5 volt Arduino. Gimana cara nyambungkannya? Itu bisa ke pin breadboard yang sejajar. Misalnya nih. Nah, ini dia pin 5 volt Arduino. Itu sejajar dengan 3 pin breadboard yang ini. Kita bisa sambungkan ke salah satu dari pin breadboard tersebut. Bisa yang paling dekat, di tengah, ataupun yang paling jauh. Nah, ini saya mau sambungkan yang paling dekat aja. Nah, ini pin VCC-nya yang warna kuning ya. Yang warna kuning kita sambungkan ke 5 volt Arduino melalui breadboard kayak gini. Terus GND-nya. GND itu yang warna oranye kita sambungkan ke GND Arduino. Nah, melalui breadboard juga kayak gini. Saya sambungkannya di yang paling dekat aja. Selanjutnya SCL dan SDA. SCL itu yang warna merah. Itu kita sambungkan ke pin A5 Arduino. Berarti yang ini ya. Oke. Terus SDA kita sambungkan ke A4 melalui breadboard kayak gini. Ini udah selesai ya yang LCD. Kita lanjut ke sensor detak jantungnya. Kita sambungkan dulu dengan kabel jumper. Oke, di sensor detak jantung ini ada 3 pin. Yang pertama ada negatif, di tengahnya itu positif, kemudian di yang kiri itu ada S atau data. Nah, positifnya itu kita sambungkan ke 5 volt Arduino. Nah, 5 volt ini kan sejajar dengan 3 pin dari breadboard yang ini. Satunya udah kita kepake. Nah, kita bisa tuh masukkan ke yang lainnya. Nah, ini kita sambungkan di tengah. Karena sama aja kan, pin yang sejajar itu tiga-tiganya itu pin 5 volt. Terus yang negatif
yang abu-abu, itu kita sambungkan ke GND. Nah, sama juga, saya sambungkan di tengah, yang sejajar dengan GND Arduino. Terakhir, yang pin data, yang hijau, kita sambungkan ke A0. A0 Arduino itu di sini. Oke, ini sudah sambung ya, ada dua, ada sensor dan juga LCD. Selanjutnya kita bakalan nyambungin DC jack power. Ini sebagai sumber dayanya. Nanti kita sambungkan ke charger seperti ini. Chargernya itu dengan daya 9 volt 1 ampere. Nah, nanti positifnya ini kita sambungkan ke VIN Arduino dan negatifnya ke GND Arduino. Pertama kita sambungkan dulu dengan kabel jumper male to male. Nah, nanti pin male-nya kita masukkan di sini. Nah, ini kita longgarin dulu pakai obengnya. Terus kita masukin positifnya merah dan negatifnya oranye. Ini kita rekatkan lagi. Kalau udah kayak gini, ini kita bisa sambungkan ke VIN, positifnya ke VIN. VIN itu ada di ujung sini ya, saya sambungkan di sini. Kemudian GND-nya, karena sisa satu di pin terakhir sini, saya sambungkan aja di sini. Sebenarnya masih ada pin GND di tempat lain kayak gini. Kalian juga bisa sambungkan di sini kalau mau. Nah, rangkaian ini udah jadi. Terakhir pin push button. Nah, ini kan ada dua pin. Salah satu pinnya bisa yang mana aja. Itu disambungkan ke pin reset Arduino. Saya sambungkan di pin reset di sini ya. Terus yang satunya lagi itu disambungkan ke GND Arduino. Ini gunanya kalau alatnya itu di awal-awal nggak langsung bekerja, atau biasanya LCD-nya itu nge-freeze. Jadi kalian bisa tekan tombol di sini. Nah, gitu. Oke, sekarang keseluruhan dari rangkaiannya udah jadi. Skema rangkaiannya bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Dan selanjutnya kita bakalan nyambungin ini ke laptop untuk dimasukkan programnya. Ini ada kabel charger Type-C. Disambungin aja. Pertama dari Arduino-nya, terus ke laptop. Nah, di laptop teman-teman kita bakalan memprogram alatnya pakai aplikasi Arduino IDE. Jadi pastikan teman-teman sudah download aplikasi Arduino IDE dari website resminya. Kalau sudah, selanjutnya bisa download file program yang sudah aku buat melalui scan kode QR ini, atau nanti aku cantumin di kolom deskripsi. Kalau filenya sudah di-download, selanjutnya bisa langsung dibuka. Nah, tampilannya bakalan seperti ini. Ini teman-teman tekan OK. Sekarang kita bakalan ngatur board sesuai yang kita gunakan, yakni Arduino Nano. Pergi ke select board line-nya. Di sini kita cari Arduino Nano. Lalu kita pilih. Nah, di sebelahnya port itu kita pilih yang berketerangan USB di belakangnya. Ini, kemudian klik OK. Selanjutnya pergi ke menu Tools. Kemudian prosesor. Nah, pilih sesuai dengan bootloader dari Arduino Nano yang teman-teman gunakan. Kita bisa cek apakah Arduino yang kita gunakan menggunakan bootloader lama atau baru melalui pin reset dari Arduino. Kalau saat pin reset ditekan LED-nya menyala satu kali, berarti menggunakan bootloader lama. Tapi kalau nyalanya berkali-kali, berarti menggunakan bootloader baru. Karena yang saya gunakan ini menyalanya hanya satu kali, berarti menggunakan bootloader yang lama. Selanjutnya kita pergi ke Library Manager, cari Adafruit.
GFX. Nah, yang ini by Adafruit, klik install. Di sini klik install semua. Jika sudah selesai memproses, kita cari lagi Adafruit SSD 1306. Nah, yang ini klik install. Install semua. Jika sudah, selanjutnya kita akan mencoba mengupload program ini. Klik upload di sini, dan programnya bakalan memproses. Jika sudah seperti ini dan tidak ada error, berarti programnya sudah terupload ke Arduino. Sekarang Arduino-nya udah bisa dicabut dari laptop, dan programnya bakalan tetap kesimpan di sini. Jadi untuk menyalakannya bisa melalui jack di sini, atau bisa juga melalui port Type-C di sini. Nah, selanjutnya kita bakalan buat casing untuk alat ini biar kelihatan lebih rapi. Nah, di alat pengukur detak jantung itu kan kita mau buatin casingnya pakai triplex. Ini tebalnya 3 mili. Sebenarnya bagus pakai 3D printing, cuman kan nggak semua orang punya ya. Jadi pakai triplex aja. Nanti bentukannya kayak gini. Ini tempat buat LCD OLED, nampilin grafik dan nilai BPM. Di sini tempat sensor detak jantung, nanti jari kita ditaruh di sini. Di sampingnya ada lubang buat jack 3,5 untuk daya listriknya. Di atasnya ada lubang buat push button. Itu nanti jadi tombol reset. Jadi kalau alatnya pas di awal nyalain nge-freeze atau nggak langsung bekerja, kalian bisa tekan tombol reset di sini. Terus kalau aku cuma ngasih ukurannya aja kan ribet tuh, kalian harus gambar lagi di triplex baru dipotong. Nah, jadi aku buatin gambar panduan pemotongannya. Ini kalau di print pakai kertas A4. F4 juga bisa asal settingan size-nya A4. Itu bakal sama ukurannya karena skalanya 1:1. Misalnya ini casing alat lain. Nah, itu kan ada ukuran 90 dalam satuan milimeter. Kalau diukur, nah ukurannya dari sini ke sini bakal sama, 9 cm. Nah, sampingnya juga gitu, 40, berarti 4 cm kan. Nah, tuh benar juga, ukurannya sama. Jadi kertasnya nanti kalian tinggal tempel aja di triplexnya, bisa pakai lem kertas, tapi harus benar-benar kering dulu baru dipotong, atau bisa juga pakai lem timbal balik biar bisa langsung dipotong. Nah, nanti motongnya ngikutin garis lurus biar mereka kepisah-pisah. Yang di RCR ini maksudnya dilubangin ya, sama juga dengan yang ini. Ini maksudnya dilubangin untuk LCD OLED. Terus di sini kan untuk sensor detak jantung. Di sini untuk jack 3,5 dan push button. Terus gimana biar hasil printnya berskala 1:1? Nah, pertama kalian buka dulu filenya. Nanti link downloadnya aku kasih di kolom deskripsi. Klik logo print. Pilih printer sesuai yang kalian gunakan. More setting. Pilih size A4. Terus ini actual size. Scroll lagi, print using system. Nah, di sini pilih lagi printer yang kalian gunakan. More setting. Di sini pilih A4. Kualitasnya tinggi. Terus ke pilihan lainnya. Pastikan sama A4. Terus kertas hasil cetaknya sama seperti ukuran dokumen. Klik OK. Terus klik print. Nah, ini di hasil printnya, kita bakal coba ukur. Ini 100 mm, berarti 10 cm. Nah, pas ya, 10 cm. Yang sebelahnya lagi 5,5 cm.
Nah, ini juga pas, walaupun nggak terlalu kelihatan di kamera. Nah, ini berarti tinggal ditempel aja di triplex, terus selanjutnya dipotong. Nah, ini dia triplexnya yang sudah dipotong sesuai panduan ya. Selanjutnya kita bakal nyatuin pakai lem tembak ini. Nah, ini dia guys alatnya yang sudah jadi, tinggal dicolokin aja ke charger. Dan dia bakalan nyala kayak gini. Selanjutnya kita tinggal taruh aja jari kita di tempat sensor jantung. Terus ini didiamkan dalam kurang lebih 1 menit agar hasil bacaannya sesuai. Nah, ini setelah 1 menit ya guys. Grafiknya juga telah mengikuti dengan irama detak jantung. Terus nilai BPM-nya juga udah keluar. Oke, mungkin cukup sampai di sini tutorial kali ini. Semoga dari penjelasan video ini teman-teman dapat mempraktikannya dengan baik. Sampai jumpa di DIY project lainnya ya.